Menjelang akhir tahun 2025, wajah Eropa telah berubah. Benua yang satu dekade lalu dikenal dengan slogan Welkomenskultur atau budaya penyambutan, kini telah mentransformasi dirinya menjadi Fortress Europe atau benteng Eropa. Pergeseran ini bukan sekedar retorika politik sayap kanan yang memanas, melainkan telah mewujud dalam kebijakan negara yang konkret. Perbatasan dipertebal, deportasi dipercepat, dan suaka dipersempit. Namun, di balik tembok-tembok birokrasi dan fisik yang dibangun, muncul pertanyaan ekonomi yang mendesak. Berapa harga yang harus dibayar Eropa untuk menutup pintunya? Swiss, paradoks kemakmuran dan identitas. Di jantung pegunungan Alpen, Swiss sedang memainkan pertaruhan paling beresiko. Didorong oleh Partai Rakyat Swiss atau SVP, wacana pembatasan populasi maksimal 10 juta jiwa dan pelarangan naturalisasi bagi penerima bansos telah mendominasi kebijakan tahun 2025. Penutupan pusat-pusat suaka yang kosong memang terlihat sebagai kemenangan politik bagi kaum konservatif. Namun, sektor bisnis mulai membunyikan alarm bahaya. Dampak ekonomi, Swiss menghadapi erosi tenaga kerja yang nyata. Industri farmasi di Basel dan sektor perbankan di Zurich sangat bergantung pada talenta global. Lebih krusial lagi, sektor pariwisata dan konstruksi Swiss selama ini ditopang oleh tenaga kerja asing berupah menengah bawah. Pengetatan imigrasi yang terlalu agresif mulai memicu inflasi upah. Bisnis harus membayar jauh lebih mahal untuk tenaga kerja yang langka, yang pada akhirnya menaikkan biaya hidup di negara yang sudah menjadi salah satu yang termahal di dunia ini. Jerman dan Prancis, raksasa yang tertatih-tatih. Bergerak ke utara, dua mesin ekonomi Eropa, Jerman dan Prancis berada dalam dilema. Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah merespons tekanan publik dengan memperketat aturan deportasi, terutama bagi pelaku kriminal, dan memangkas insentif bagi pencari suaka. Dampak ekonomi, bagi Jerman, kebijakan ini adalah pedang bermata dua. Negara ini sedang mengalami resesi demografis atau penuaan penduduk yang parah, mempersulit imigrasi, bahkan yang irregular sekalipun, memperparah kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan lansia atau geriatri dan logistik. Sementara di Prancis, biaya birokrasi untuk melaksanakan deportasi dan pengawasan perbatasan telah membengkak, membebani anggaran negara yang sedang berjuang menekan defisit fiskal. Ketegangan sosial akibat razia juga berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi asing. Italia dan Yunani, ongkos di garis depan. Di selatan, Italia di bawah Giorgia Meloni dan Yunani telah mengambil pendekatan paling keras, menahan migran di perbatasan atau memindahkan pemrosesan suaka ke negara tiga, seperti kesepakatan Italia-Albania. Mereka ingin mengirim pesan jelas, jangan datang secara ilegal. Dampak ekonomi, sektor pertanian Mediterania adalah korban pertama. Perkebunan tomat di Italia dan ladang zaitun di Yunani selama bertahun-tahun bergantung pada tenaga kerja migran musim yang murah, seringkali tidak terdokumentasi. Dengan deportasi massal dan penutupan jalur laut, para petani menghadapi gagal panen atau lonjakan harga pangan karena tidak ada yang memanen hasil bumi. Selain itu, biaya operasional kesepakatan offshoring dengan Albania terbukti sangat mahal, menyedot ratusan juta euro yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur publik. Skandinavia menjaga kesejahteraan dengan pagar tinggi. Denmark dan tetangga Skandinavianya memilih jalan welfare chauvinism, gagasan bahwa negara kesejahteraan yang makmur hanya bisa bertahan jika penerimanya dibatasi secara ketat. Kebijakan nol suaka Denmark dan pencabutan izin tinggal bagi pengungsi tertentu adalah manifestasi dari ideologi ini. Secara jangka pendek, ini mengurangi beban anggaran bantuan sosial negara. Namun, secara jangka panjang, Denmark hadapi risiko stagnasi inovasi. Kebijakan yang terlalu memusuhi pendatang menciptakan citra negatif bagi ekspatriat berkeahlian tinggi, insinyur, dokter, atau peneliti yang kini berpikir dua kali untuk pindah ke Copenhagen, memilih destinasi yang lebih ramah seperti Kanada atau Australia. Eropa Timur, pertahanan hibrida. Polandia dan negara Baltik, seperti Latvia, melihat migrasi bukan sebagai isu ekonomi melainkan keamanan nasional akibat tekanan hibrida dari Belarus dan Rusia. Dampak ekonomi, anggaran negara terkuras untuk belanja pertahanan dan keamanan perbatasan,
pagar fisik, sensor termal, dan militerisasi perbatasan. Dana ini merupakan pengalihan besar dari investasi pendidikan dan kesehatan. Ekonomi wilayah perbatasan pun mati suri, karena terputusnya perdagangan lintas batas dan pariwisata akibat penutupan pos perbatasan. Kesimpulan, tahun 2025 membuktikan bahwa Eropa telah memilih keamanan dan identitas di atas pertumbuhan ekonomi yang tak terkendali. Narasi bahwa Eropa sedang mengusir massal mungkin berlebihan, tetapi fakta bahwa Eropa sedang melakukan koreksi pasar tenaga kerja yang menyakitkan adalah nyata. Dengan menutup pintu bagi migrasi murah, Eropa memaksa dirinya untuk beradaptasi, melakukan otomatisasi industri, menaikkan upah, atau menerima kenyataan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ini adalah harga mahal yang siap dibayar oleh benua biru demi mempertahankan kohesi sosialnya.